Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Ibnu Majah, hukum riwayat dari sahabat Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dawuh, man kana niyatul akhirata jama'allahu sallallahu. Barang siapa itu maknanya bukan barang sopok. Ini makna pesantren ada makna Indo Jawa di Indonesia kan. Jadi man kalau siapa lewat bukan orang soleman. Barang siapa yang niatnya untuk akhirat, niat di dalam hatinya itu bertujuan untuk keabadian di akhirat, untuk tujuan hari pembalasan, untuk tujuan memberatkan amal di akhirat nanti, atau untuk tujuan penghapusan dosa di akhirat nanti. Namanya tujuan akhirat, tujuan akhir zaman. Jamaah Allah sama dibiarkan niat untuk akhir itu kata tidak hanya ibadah semahdoh saja, ibadah-ibadah yang diwajibkan saja, tetapi ibadah-ibadah yang sifatnya selain ibadah mahdoh, selain sholat, puasa, haji dan sebagainya. Maka ada yang namanya sedekah jariyah, sedekah sunnah, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, bekerja untuk keluarganya dengan cara yang halal dan thayyiban. Jangan sampai anak istri kita itu paling harta-harta yang tidak halal dan thayyiban, bahaya. Bekerja untuk keluarganya, mengabdi kepada agamanya, mengabdi kepada bangsanya, itu semua tujuannya adalah yang niatnya tujuan untuk akhirat. Jamaah Allah sallahu, maka Allah akan memberikan kekuatan. Semakin panjenengan niat karena Allah, semakin mempunyai niat karena beribadah untuk pembalasan itu, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk beribadah kepada
Kalau semisal panjenengan itu niat sholat jamaah ke masjid ini untuk memperbanyak pahala mendapatkan ridhonya Gusti Allah, maka panjenengan seakan-akan ketika meninggalkan sholat jamaah ini merasa rugi sekali. Masalah blok D, blok C, waduh itu muncul itu. Nah itu sebenarnya masjid ini hanya untuk memburu 27 derajat. Eman-eman semangat karena mencari ridho Allah. Tidak boleh dipah, tidak mencari penyanjungan dari orang lain. Meskipun jauh tempatnya, meskipun sengsara jalannya, maka panjenengan ada kekuatan yang luar biasa yang didorong oleh hidayah dari Allah itu merasa enteng. Begitupun juga bekerja. Kalau bekerja niatnya untuk mengabdi kepada keluarga, maka bekerja pun menjadi ringan. Meskipun itu berat sekali, pagi-pagi harus bangun. Kalau seorang istri, pagi-pagi bangun menyiapkan segala kebutuhan anaknya untuk sekolah, mempersiapkan suaminya untuk bekerja, pagi-pagi sudah cuci baju, cuci piring, masak dan sebagainya, sehingga ketika anaknya mau berangkat sekolah menuntut ilmu, suaminya mau bekerja mencari nafkah, maka sang istri pun juga akan ringan-ringan saja mengerjakan hal tersebut. Ini karena berjalan dari mencari ridho Allah yang tujuannya adalah akhirat, bukan tujuannya untuk mencari sanjungan dari orang lain. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan selanjutnya Allah akan menjadikan diri panjenengan itu menjadi hamba Allah yang kaya hatinya. Orang yang kaya hatinya itu tidak gampang syirik dengan orang lain, tidak gampang ingin dengan hak milik orang lain. Tidak gampang hubungan dengan hak dengan milik orang lain. Hatinya menjadi kaya. Meskipun yang dimakan itu semisal telo, mangan telo, sing tombone mangan roti ora ini, toh roti bahan saka telo juga. Toh sesuk ya padha wae. Kaya hatinya, gak hubungan, mangan ayam, mangan kentaki dan sebagainya. Orang dulu mesti sesuk padha wae. Ini kaya hati namanya. Orang yang kaya hati itu adalah orang hubungan, orang pimpinan, dan orang yang gampang bersyukur dengan nikmat dari Allah itu sendiri. Alhamdulillah masalahnya ini tahu sih rasanya enak, so rasanya enak. Kalau mereka yang ada di Gambiran, waiso makan ikan goreng, waiso makan sambal terasi, itu sakit. Jadi enak-enak orang sing waras, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sehingga akhirnya mendapatkan hati yang kaya, merasa hatinya itu tidak butuh dengan materi-materi yang dimiliki oleh orang lain. Itu apa yang diberikan oleh Allah itu kita merasa bersyukur. Wa atatul dunya rohimatan, dan Allah akan mendatangkan duniawi rezeki. Dan kalau panjenengan itu berniat untuk akhirat, maka satu akan mendapatkan kaya hati dan Anda akan mendapatkan duniawi. Boleh akhirat, duniawi katut. Ini yang saya sampaikan. Bertujuan untuk akhirat itu pasti duniawi katut. Kalau panjenengan boleh dunia tok,
Tapi nek golek niat karena akhirat, maka dunia pasti akan kabur juga, akan tutup juga. Gak usah bayangannya, gak usah yang materi yang besar-besar ini usah. Nikmat itu sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Allah, itu suatu nikmat. Semisal contoh yang paling kecil, hari ini kita lihat ngaji, golek ilmu, menghilangkan kebodohan, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tujuan kita punya ilmu ini, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Ini golek akhirat. Tilingku oleh mangan, itu oleh berkat, oleh aqua, oleh roti, itu namanya dunia. Dunia ini mesti katut. Jangan kita mengangan-angan yang lebih besar. Sing bareng dulu jangan oleh duit, oleh mobil, oleh motor, seperti itu. Yang penting bertujuan akhirat, pasti dunia akan ikut kepada kita. Wa man kana fi dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala farrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kalau panjenengan niatnya untuk duniawi, orang yang niat hanya untuk mencari duniawi saja tanpa memikirkan akhiratnya, maka Allah akan memberikan rasa sengsara bagi panjenengan ketika mencari duniawi itu. Rumah saya itu nyambut gawe ke isu sampai tekan maghrib oleh semua. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, orang muda suki-suki. Karena niatnya dunia ini. Mindsetnya itu seperti tetangganya, kemudian di mobil lagi, menggunakan di mobil. Awal dulu nyambut gawe ke isu, dengan suki. Niatnya kan suki, malah orang yang suki-suki. Wajah Allah kau baina ainaihi dan kau pikiran kepingin kaya, pikiran kepingin punya yang lain-lain itu seperti yang di angan-angan kita saja. Kakian mikir terus. Iya gak iso sugih, iya gak iso laris, iya gak iso dan oleh bagi akeh. Pikirannya ngerti ya. Angan-angan terus. Walau ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan panjenengan tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang hanya panjenengan dapatkan itu saja. Kayak muda sugih nggih mboten. Yo oleh yo ini mawon. Pomone dagang, wis dagangnya kok. Ya hanya laku mawon. Yo berpayu ngono. Orang iso enggak gini sebagainya. Kok ana keberkahannya sama sekali. Karena harta itu yang paling utama adalah keberkahan. Berkah ini berarti baik, kalau berkah itu jangan perlu bersuara isi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam As-Sibli, Abu Bakar Dalvin bin Jahdur As-Sibli rahimahullah. Sibli itu Abu Bakar As-Sibli itu seorang sufi. Abu Bakar As-Sibli itu sufi dari Syria, keturunan Syria yang lahir di Baghdad dan meninggal di Baghdad. Beliau adalah salah satu muridnya Imam Junaidi. Imam Junaidi itu tokoh sufi yang paling masyhur itu adalah Imam Junaidi, itu tokoh sufi. Imam As-Sibli ini masalah luar biasa. Beliau ini dulunya adalah seorang pejabat negara, pejabat di kerajaan, tapi beliau melepaskan semua itu
mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ini menjadi orang yang banyak orang mengatakan ini adalah orang-orang gila, wong edan, saking beliau itu dekat sekali dengan Gusti Allah. Kalau kita mungkin dalam zaman itu ada yang namanya Syekh Sejenar, itu saking dekatnya dengan Allah, sehingga mengatakan ketika Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus memanggil Siti Jenar untuk disuruh menghadap kepada para wali, beliau mengatakan Siti Jenar nggak ada, yang ada itu Allah, yang ada Allah, Siti Jenar nggak ada Allah. Karena apa? Di dalam dirinya Siti Jenar itu saking dekat sekali dengan Allah, cinta sekali dengan Allah. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu pernah membawa obor mau membakar Ka'bah, karena orang-orang, jangan kamu menghadap kepada ini, yang kamu sembah itu adalah Allah. Saking mantapnya, saking cintanya beliau kepada Allah. Pernah suatu ketika beliau bertamu ke Mujahid. Kudima asli ala Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu ulama yang sangat terkenal, ulama besar. Ketika bertamu dengan Ibnu Mujahid ini, tiba-tiba Imam Asyibli ini, yang banyak orang mengatakan orang stres, orang gila, orang majnun, tiba-tiba oleh ulama besar itu dirangkul, lantas dicium di antara dua matanya, di keningnya, dicium. Ditanya, kenapa kamu merangkul orang yang seperti ini? Kenapa kamu mencium orang yang seperti ini? Jawaban dari Ibnu Mujahid, bahwa saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi Rasulullah itu dalam mimpinya Ibnu Mujahid memeluk Abu Bakar As-Siddiq dan mencium keningnya Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, apakah benar seperti itu? Lantas apa amalanmu? Dalam mimpinya itu Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah mencium Asyibli yang orang gila ini? Karena setiap selesai sholat fardu, Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi